Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita Pagi, semua Pagi, dalam Pak keadaan Alvin. sehat ya. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya saya absen dulu ya. Ini saya lihat Pak Daro ini, Mas Yoga, Mas Roket, Mas Saiful, dan lain-lain hadir semua ya. Jadi saya anggap semuanya sudah hadir. Baik, seperti biasa, mas-mas semuanya, saya selalu mengingatkan untuk bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi motivasi belajarnya tiap hari ditingkatkan agar cita-cita yang kalian inginkan nanti setelah lulus bisa tercapai. Jadi jangan sampai nantinya ketika lulus ada penyesalan dan muncul kata-kata seandainya dulu ketika saya masih SMK saya belajar lebih giat, bisa mendapat nilai lebih baik, saya bisa bekerja di perusahaan A, perusahaan B, dan lain-lain. Jadi jangan sampai muncul kata-kata penyesalan itu dengan apa? Ya dengan bersungguh-sungguh dalam belajar, baik di mapel yang saya ajar maupun di Bapak Ibu Guru yang lain. Jadi saya berharap kata-kata saya itu benar-benar dicamkan ya. Jadi biar semuanya lebih bersemangat untuk belajar. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini mengenai parameter pemotongan. Jadi yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama menghitung kecepatan putar mesin fris dan menganalisis kecepatan putar mesin fris. Sebelum memasuki itu bisa diperhatikan ilustrasi ini ya. Nah, bisa dilihat. Mungkin ada yang mau berpendapat mengenai ini? Pak Yoga, Mas Yoga, Mas saya. Itu Gosong ya, Pak ya. pemakanan berapa mili Pak sampai gosong. Terus yang pegang itu punya Ya, Pak, tahan panas. Iya, pahatnya kalau kita lihat sampai ini ya, mengeluarkan asap. Jadi ini sangat panas dan kebetulan orangnya kelihatannya juga sakti ini. Sampai kuat tahan panas. Jadi ini salah satu kecelakaan ya atau kecerobohan yang terjadi karena tidak menggunakan parameter pemotongan yang baik ya. Jadi pentingnya nantinya menghitung parameter pemotongan yang ini agar alat kerja yang kita gunakan dan orangnya pun selamat ya, seperti itu. Nah lanjut, jadi untuk parameter pemotongan yang kita bahas hari ini itu terkait kecepatan putar tidak lepas dari cutting speed. Jadi kedua-duanya ini saling berhubungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu material benda kerja yang akan di freeze ya, karena mapelnya ini freeze, terus material pisau freeze, diameter pisau freeze, kehalusan permukaan yang diharapkan, dan kedalaman pemotongan yang ditentukan. Untuk material benda kerja yang akan di freeze ini, kira-kira maksudnya apa? Pak Doro ini mungkin bisa menanggapi. Untuk materialnya, material ini benda bisa besi, bisa besi atau besi padat, pejal atau begini seperti itu, Pak. ya. Untuk material benda dan material pisau ini maksudnya itu kekerasannya ya. Jadi keras atau lunaknya pisaunya juga gitu, yang digunakan itu keras atau lunaknya. Jadi nanti akan berpengaruh terhadap kualitas hasil fresh-nya. Kalau diameter pisau ini pengaruhnya apa? Ukuran atau apa? Ukuran ya. Jadi ukuran diameter pisau. Ukuran Pak, ukuran ya. Ya ukuran. Jadi biasanya kalau kalian pakai pisau fresh yang besar, kecepatan putarnya kira-kira lebih kecil atau lebih besar, Pak Roket? Kira-kira? Oh, Pak Roket sepertinya lebih kecil. Lebih kecil ya. Jadi kalau diameter yang kita gunakan lebih besar, jadi kecepatan putarnya kita turunkan. Begitu pula sebaliknya, kalau diameter yang digunakan itu kecil, putarannya kita percepat ya, agar nanti pisaunya tidak cepat patah. Kehalusan permukaan yang diharapkan biasanya ini untuk pemrosesan finishing ya. Kalau finishing biasanya kita pakai pad yang kecil, putarannya kita percepat, kedalamannya kita emang kurang macet ya Pak? Kedalamannya nggak terlalu dalam ya, jadi tipis-tipis saja.
untuk kedalaman ya menyesuaikan kita proses roughing atau finishing. Kalau roughing bisa dalam dengan kecepatan putar yang tidak terlalu kencang ya, dan laju pemakanannya juga tidak terlalu cepat. Jadi inilah beberapa faktor yang mempengaruhi cutting speed dan kecepatan putar. Untuk selanjutnya, ini ada tabel bisa diperhatikan. Jadi ini tabel mengenai hubungan antara bahan dan bahan yang akan di freeze dengan cutter ya, atau pisau cutternya. Untuk satuan yang kita pakai meter ya, meter per menit. Jadi yang perhatikan tabel yang sini sama sini. Jadi yang pertama seperti material mesin steel atau bahasa Indonesia itu baja mesin ya, terjemahkan seperti itu. Itu untuk HSS punya cutting speed-nya 21 sampai 30. Ini ada rentangan, kita tidak bisa menentukan pastinya, yang jelas setiap material itu punya CS masing-masing. Jadi CS itu biasanya tidak kita hitung, sudah given ukurannya dari material-material yang digunakan. Jadi kalau kita lihat, ini ada cutter karbit. Rata-rata untuk karbit, ini CS-nya lebih besar daripada HSS. Karena memang material dari karbit ini lebih baik dan lebih keras daripada HSS ya. Kecuali untuk material aluminium dengan kecepatan potongnya sama. Yang ini nanti untuk penganalisisan kecepatan putar, kalian cuma perlu memperhatikan ukuran terbesar sama terkecilnya. Yang kita bisa perhatikan itu. Jadi kalau nanti ada perhitungan yang membutuhkan kecepatan putaran minimal, ya kita pilih CS yang terkecil. Begitu pula sebaliknya. Terus ini untuk rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan utamanya dari ini CS ya, cutting speed sama dengan PDN per 1000. PDN per 1000 ini adalah konstanta yang digunakan untuk merubah ya diameter yang asalnya itu milimeter, yang nantinya di akhir ukurannya itu menjadi meter. Jadi perlu konstanta 1000 ini. Terus nanti dari rumus utama ini diturunkan, akhirnya kita dapat rumus kecepatan putar, yaitu N sama dengan CS dikali 1000 per PT. Ya, itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Contohnya ini. Sebuah benda kerja yang memiliki CS 31,4 meter per menit akan di-freeze dengan cutter berdiameter 20 mm. Berapa kecepatan putarnya? Ya, nanti kalau kalian ada soal mengerjakannya harus runtut seperti ini. CS sama dengan 31,4 meter per menit, D-nya 20 mm. Terus nanti dimasukkan ke rumusnya. Nanti akan seperti ini. Untuk perhitungannya diperbolehkan pakai kalkulator. Bahkan ketika di bengkel, nggak masalah pakai kalkulator ya. Kita sudah dimudahkan dengan adanya teknologi. Jadi nggak apa-apa pakai kalkulator. Ini. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin dari contoh soal ini atau dari rumusnya. Kalau belum ada, kita coba latihan. Untuk Pak Rizal, Mas Rizal maksud saya, ini ada sebuah soal seperti ini. Sebuah benda kerja yang memiliki CS 62,8 meter per menit akan di-freeze dengan cutter berdiameter 20. Berapakah kecepatan putarnya? Kira-kira yang CS ini diisi berapa, Mas Rizal? Halo? Halo Pak, Ya. 20 Yang CS, Pak? 20 Yang- meter per menit Pak. Yang CS-nya ini berapa ini? 20 meter per menit. Ya mungkin Mas Rizalnya kurang memperhatikan ya. 62,8 Pak. Izin menjawab Berapa? Pak. 62,8. 62,8. Oh ya, Ya. terima kasih Mas Fauzan, 62,8. Terus untuk diameternya bisa dimasukkan berapa ini? Diameternya Mas Fauzan? 20. Diameternya 20 mm, Pak. 20 Ya, Pak. terima kasih. Ya. Terus selanjutnya ya, dari sini kita sudah ketahui angkanya, terus kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi yang ada di atas ini apa? CS-nya ya. CS-nya kita masukkan 62,8. Terus dikali berapa? 1000 ya. 1000. Dibagi yang bawah 3,14. Terus yang sininya per 20. Ya, nantinya 10.000 itu, Pak.
Ya, ini berapa ini? 62,8 dibagi 3,14 ini berapa kira-kira? 20 ya? Itu kali 62,8. 1000, pekalinya kok 10.000. Oh ya, Nah, maaf ya, ada kesalahan. Berarti kalian masih nggak ngantuk ya, masih memperhatikan semuanya. Berarti berapa ini? 62.800 dibagi berapa ini? 62,8. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya itu 1000 meter per menit ya. Jadi ini. Terus untuk contoh selanjutnya ya, yang ini perlu analisis ya. Jadi kita harus menganalisis dari soalnya. Soalnya itu ini, sebuah benda kerja dengan bahan tool steel atau baja perkakas akan di-freeze dengan carpet cutter berdiameter 22 mm. Berapakah kecepatan putaran terendahnya dan kode handle yang digunakan? Nanti Pak acuan kode handle-nya ini. Ini kode handle yang ada di mesin freeze sekolah yang kita punya ya. Jadi seperti ada low sama high, terus ini kode-kodenya seperti ini. Yang perlu diperhatikan untuk ini, yang pertama adalah bahannya tool steel atau baja perkakas. Terus yang kedua, pahatnya pakai carbide, terus kecepatan putar yang diinginkan, kecepatan putar terendah. Jadi ini kita ke tabel. Nah, jadi nanti kalau ada soal seperti itu dilihat tabelnya. Tabelnya seperti ini, kita lihat tool steel, terus pahatnya pakai carbide, ini ya, tool steel sama carbide, terus kecepatan potongnya ini antara 40 sampai 80. Kalau yang terendah berarti kita pakai yang 40 ya. Kalau kita kembali ke sini, jadi ini CS-nya kita pakai yang 40, D-nya kita masukkan 22. Jadi setelah dimasukkan ke rumusnya ya, nanti jadinya seperti ini ya, 579,038. Kalau kita lihat di tabelnya, itu adalah HAC, ini ya. High, terus untuk kodenya yang AC 580 yang paling mendekati. Sekarang kita coba latihan lagi untuk yang ini. Coba Pak Fauzan ya, CS-nya cast iron ini ya, pakai HSS cutter, terus kita cari kecepatan putaran terendahnya cast iron. Pakai HSS, kira-kira cutting speed yang dipakai berapa ini Mas Fauzan? Cast iron besi ini tuang, Pak, 15 sampai 25 Nah, tadi meter pakai per menit. kecepatan putar yang kita inginkan yang terendah, berarti 15. CS-nya yang dipakai 15 ya. Jadi Iya. ini kita masukkan 15. Terus untuk D-nya berapa ini? 21 ya. 21, Pak. Ya, jadi nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya 15. Oh, maaf. Jadi nanti tinggal dimasukkan rumusnya 15 dikali 1000. Nah, terus yang bawahnya 3,14 ini 21. Nanti bisa pakai kalkulator ya. Kalkulator. Mungkin ada yang belum tahu cara pakainya, nanti bisa. 22, maaf. 227, Pak. 227. Kalau kita lihat hasilnya 227 ini di kodenya ini kode apa ya kira-kira ya yang paling mendekati? Kodenya pakai yang mana kira-kira? HBC, Pak. Iya benar Pak Rum ya Mas Rum. HBC. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai perhitungannya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Jadi karena memang sudah jelas semua, kita masuk ke LKPD. Jadi sebelum LKPD-nya saya kasihkan, kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok karena di sini ada 10 orang. Ini sudah saya tentukan ya, kelompok 1 Mas Yoga dan Mas Hamud, kelompok 2 Mas Saiful, Mas Dwi, kelompok 3 dan seterusnya ini ya, seperti yang tertantang di sini. Nanti silahkan dikerjakan soal yang ada di LKPD ini. Soalnya jumlahnya 30 ya, soalnya nanti jumlahnya 30. Kerjakan selama 5 menit. Kerjakan sebanyak-banyaknya. Tidak selesai tidak apa-apa. Ini nanti dipakai untuk game. Baik, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Iya, Pak.
Baik, cukup. Saya kira sudah selesai semua ya. Meskipun cuma dapat 5 atau 10 soal nggak masalah ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan memulai permainan games ini ya, TGT. Games yang kita gunakan namanya SOS ya, SOS. Jadi tujuannya nanti dari masing-masing kelompok adalah membentuk simbol kelompoknya itu berurutan seperti ini. Satu, satu, satu untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 simbolnya sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi kelompok 2 ya 2, kelompok 3 3, kelompok 4 4, kelompok 5 5. Jadi tujuannya nanti membentuk secara berurutan seperti ini. Jadi kalian yang berhasil menjawab soal bisa memilih posisi kotaknya di mana. Soma C4 ya nanti taruh di sini. Simbol kelompoknya. Nanti boleh ini ya, lurus seperti ini, boleh ke bawah, atau boleh menyamping seperti ini. Ya, paham ya untuk aturan permainannya ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Iya, Pak. Paham. Baik, mari kita mulai ya. Jadi kita acak soalnya. Silahkan diperhatikan LKPD soal nomor 5. Soal nomor 5. Ayo, silahkan. Kira-kira siapa yang mau menjawab dulu? Saya, Pak. Ya, silahkan Mas Fauzan. Ayo Mas Pak. Fauzan dulu. 207, Pak. RPM. 207 RPM, benar. Mau ditempatkan di mana simbol kelompoknya, Mas Fauzan? B4, Pak. B4. B4. Kelompok Mas Fauzan kelompok 4 ya. Ya, di sini. Terus sekarang dilihat soal nomor 25. 25 dilihat. 25. Saya, Pak. Ayo silakan, Mas Yoga. 928,87 RPM dan handle-nya LAD, Pak. Oh ya, benar. Di kolom L sama AD, Pak, untuk RPM-nya yang dipilih, Pak. Iya, benar. Mau ditempatkan di mana kode kelompoknya? Kode kelompoknya pasti A1, Pak. A1. Ini ya. Terus selanjutnya soal nomor 1. Soal Saya nomor lagi, 1. Pak. Saya, Pak. Saya lagi, Pak. Ayo silakan Mas Yoga. 191,08 RPM. Iya, benar. Ditempatkan di mana? Ditempatkan di mana kode kelompoknya? A2. Di A2. Ya, bagus. Maaf, di sini ya. Ayo satu lagi. Ayo silahkan. Soal nomor 5. Ya, Pak. Saya, Pak. Ayo Pak Saiful. 5 Mas Saiful. sudah tadi, Pak. Oh iya, sudah ya. Ayo sekarang kelompok 1. Kelompoknya Pak Yoga. Mas Yoga lagi coba. Jawabannya berapa? Kalau nomor 5 207, Pak. Benar. Berarti tinggal 1 ditempatkan di sini ya, A3 ya. Jadi untuk permainan ini juaranya kelompoknya Mas Yoga, yaitu kelompok 1 ya. Selamat. Jadi ya, untuk kelompok 1 sesuai aturan nantinya mendapat nilai 100 untuk semua anggota kelompoknya. Untuk kelompok yang lain, Alhamdulillah. untuk kelompok yang lain tetap bersemangat ya, tetap semangat. Nanti belajar lagi di rumah supaya nanti untuk permainan-permainan selanjutnya bisa mendapatkan nilai yang baik. Terus sebelum pelajaran ini selesai, silahkan nanti dikerjakan ya soal yang Bapak nanti share di grup WA kalian. Jadi ini ada 5 soal, silahkan nanti dikerjakan di rumah. Boleh berdiskusi dengan teman-temannya ataupun mau dikerjakan secara individu yang nanti nilainya bisa mengangkat nilai kalian yang masih di bawah KKM ya, seperti itu. Siap ya untuk kerjakannya ya? Oke, siap. Ya, baik. Mungkin dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan semuanya? Tidak, Saya kira jelas ya, karena memang perhitungannya cukup sederhana. Kalau kalian banyak latihan ya bisa ya, yang penting banyak latihan untuk menghitung. Baik, sekian ya, saya akhiri. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Terima kasih.
Muhammad Alvin Sohibul Munir. Wah, bagus, saya beri jempol. Oke, terima kasih Pak. Iya, untuk tadi untuk apa? Pertama kali untuk memotivasi atau memberi apresiasi pada matabur yang lonyot tadi ya. Oke Pak. Oke, persepsinya itu. Ya, persepsinya luar biasa. Udah, oke. Secara keseluruhan bagus, runtut ya. Omongannya juga enak ya, enjoy ya. Kemudian cara menjelaskannya tidak tergesa-gesa ya. Mantap, oke. Jadi Oke, terima secara kasih. waktu juga terpenuhi semua ya. Pembukaan ini ada sekitar 5 menit, penutup 2 menit, lainnya inti ya. Saya kira udah bagus dari saya. Tinggal nanti ya untuk peningkatan terus begitu saja. Sekian dari saya. Silakan Pak Waskita. Terima kasih Pak Tiwan. Jadi ini bagus sekali, ini semuanya bagus dari awal sampai akhir. Karena ini bisa membuat tertawa saya ini. Ada seperti tadi saya sehati dengan Pak Yuga tadi loh. Ini ilmu apa ya yang bisa tidak kepanasan ini megangnya. Kok sehati ini? Orang lemah sakti-sakti Pak. Iya. Oke. Ya. Mungkin secara keseluruhan tidak hanya Mas Muh Alvin dan yang lainnya ya, ini kan kemarin mungkin tambahan sedikit saja. Kemarin kan kita kayaknya untuk Reaching dan RPP semua yang diutamakan kalau bisa kan yang dengan kurikulum merdeka gitu ya. Mungkin yang bagi yang sudah ya, mungkin nanti agak disinggung juga kalau bisa karena di kurikulum merdeka itu kan ada sedikit ya sebenarnya sama tapi ada beda sedikit di penilaian akhir atau di asesmennya ya. Jadi misalkan di kurikulum merdeka itu kan harus mengetahui semua karakteristik anak. Jadi hampir dikatakan tidak ada KKM ya. Artinya gini, di asesmen itu misalkan ada yang tidak tahu, misalnya ada keterangan paham dan tidak paham, misalnya menjawab soal, terus jawaban apa, ada yang paham atau yang belum, kemudian yang paham bagaimana kalau di K13 mungkin dengan remedi ya. Kemudian di kurikulum merdeka ini kan ada yang namanya nanti yang paham dengan pembelajaran diferensial. Jadi sudah disiapkan ya, besok misalkan Mas Hendra Pardeman ini kok belum bisa ya. Ya besok itu mengulang lagi ya untuk dijelaskan untuk materi ini nanti untuk jawabannya ini. Misalkan Mas Wayan, ini yang sudah tahu. Ya ini nanti untuk depannya nanti mempelajari untuk lanjutnya dan sebagainya. Ada disinggung-singgung seperti itu. Jadi sesuai dengan pembelajaran di modul ajar di kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin itu saja masukan tahu untuk semuanya, bagus semuanya, hanya ini tambahan saja yang mungkin belum disinggung. Terima kasih terima Mas kasih Alvin, Pak Tiwan. Terima kasih Pak Waskito atas masukannya. Selanjutnya silakan Mas Dwi Cahyo untuk memberikan ulasan. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya rasa untuk keseluruhan bagus Pak dari Pak Alvin. Mulai dari bagaimana Pak Alvin mengajar, kemudian intonasinya juga sangat bagus, ada naik turun Pak, yang itu bisa membuatkan siswa belajar. Kemudian yang paling bagus adalah di poinnya yaitu melalui permainan itu sudah sangat menggiring betul siswa Pak, sehingga siswa ini tertarik untuk belajar parameter pemotongan mesin freeze. Nah, itu sangat bagus sekali Pak. Mungkin bisa nanti saya terapkan kalau di saya waktu ngajar mesin. Ngapunten, terima kasih Pak. Monggo. Ya, terima kasih Mas Dwi Cahyo atas masukannya. Ya, pokoknya bagus Mas Alvin. Kita beri pos. Oke, terima kasih Pak Tiwan, Pak Waskito dan Pak Dwi Cahyo dan semuanya. Terima kasih.